Berkaki itu semacam gerakan sosial atau komunitas di mana kita itu meminjamkan buku untuk adik-adik yang kekurangan akses bacaan. Sehingga bacaan untuk adik-adik itu lebih bervariasi. Di mana diinisiasi oleh teman-teman yang dulu awalnya aktif di ngeblog di Multiply. Kemudian daripada bukunya yang mereka baca itu ngendon di taman bacanya mereka sendiri, ibaratnya rak buku mereka tergagas kenapa nggak sih mereka itu membagi bukunya itu untuk adik-adik yang butuh akses bacaan. Bentuk gerakannya sih sebenarnya konsep utamanya adalah meminjamkan buku. Karena kalau meminjamkan buku kan buku satu itu dapat dibaca oleh banyak orang ya. Tidak seperti kita memberikan buku di mana satu buku itu mungkin hanya bergerak di satu area, tidak keliling area. Itu sih sebenarnya. Buku berkaki itu kita punya tagline di situ, when a book walks, a dream walks. Maksudnya dikala buku itu berjalan, maka kita mengharapkan mimpi-mimpi itu semakin tumbuh di daerah-daerah yang kita kunjungi. Kemudian sempat kita vakum sebenarnya sekitaran 2 tahun. Ya, karena sebenarnya relawan-relawan yang awalnya gigih untuk menyebarkan buku ternyata posisinya tidak di Jakarta lagi, sehingga mereka ada yang di Brunei, kemudian ada yang pindah ke Bandung. Jadi mereka susah untuk berkumpul dalam satu wadah. Sebenarnya konsepnya itu, dan belum ada regenerasi yang cukup mumpuni saat ini. Ya, jadi setelah 2013 kita mulai menyadari bahwa pentingnya regenerasi tersebut. Jadi kita mulai dengan publikasi yang secara terorganisir setiap kegiatan kita, kemudian sehingga meningkatkan minat-minat generasi muda untuk ikut bergabung di kegiatan kita. Saya waktu itu kerja di Jakarta per bulan Agustus, dan saya merasa bosan gitu di Jakarta. Setiap 1 minggu tidak ada kegiatan yang saya lakukan, jadi saya googling, cari komunitas sosial yang bisa saya ikuti, dan saya menemu buku berkaki ini. Taruh angkanya aja. Pertama kali saya gabung, saya ikut acara di daerah Penjaringan. Waktu itu temanya adalah Hari Dongeng. Memperingati, kalau tidak salah, wafatnya Pak Raden ya. Jadi kita menonton dongeng dari Pak Raden bareng di daerah Penjaringan. Sebenarnya tidak banyak sih ya. Saya cuma meluangkan sedikit waktu saya di Sabtu Minggu untuk bertemu adik-adiknya, berbagi pengetahuan tentang. Waktu itu saya pernah jadi pembawa materi tentang sains gitu di profesor-profesoran, dan itu sangat menyenangkan sih, berbagi tentang sains ke adik-adik gitu. Kemudian kita berjumpa dengan Mas Endro dan Mbak Diah. Mereka merupakan founder komunitas Belantara Budaya Indonesia, dan kita bekerja sama dengan mereka untuk sharing tempat di sini. Jadi di saat adik-adik itu berlatih angklung, di sana juga ada perpustakaan. Semacam tabungan buku di perusahaan mereka. Kemudian para karyawan bisa menyumbangkan buku-buku bekas. Itu sih sebenarnya lumayan works juga buat komunitas kami. Karena kan komunitas kami nggak hanya berpusat pada buku baru, tapi juga buku bekas yang masih layak baca. Setiap awal bulan itu kita menggalakkan sinema buki, di mana adik-adik di perpustakaan yang berlatih angklung dan menari bisa sekaligus menonton di perpustakaan kami. Kita juga mulai rutin setiap 3 bulan sekali mengunjungi panti asuhan atau lapak mulung yang sama, dan kita memaintainnya dengan sistem yaitu tabungan bacaan buku. Dan ada semacam bookmark yang kita dedikasikan untuk satu anak, di mana setiap dia membuat ringkasan buku, dia akan mendapatkan satu tanda di situ.
Setiap anak yang paling banyak membaca buku, kita akan berikan reward khusus untuk mereka. Sehingga mereka tergerak untuk membaca lebih dan lebih. Target lainnya itu perbanyak jumlah relawan, karena kita sadari semakin lama relawan kita tuh harus di keep up terus semangatnya untuk semakin banyak menyebarkan buku-buku ke adik-adik yang kita temui. Ulang tahun dan doa untuk buku berganti dengan gaya presenter. Silakan. Karena kan kita masih nebeng ibaratnya ya, nebeng di museum, dan kita tidak bisa aktif buka sewaktu-waktu layaknya di perpustakaan umum. Kita ingin sih punya perpustakaan sendiri, kemudian punya akses mobil atau kendaraan yang bisa menemui adik-adik kita lebih banyak di daerah. Kita biasanya berpikir bahwa adik-adik di kawasan marginal selalu butuh hal-hal yang melulu materi. Ternyata itu bukanlah hal yang utama. Mereka kadang-kadang butuh waktu kita ataupun senyum kita, atau misalnya buku bacaan yang kita tawarkan untuk mereka, untuk kita bagi bersama mereka. Jadi buat anak-anak muda yang merasa, saya belum merasa punya cukup materi nih untuk saya bagi, coba deh bergabung di kegiatan kami dan rasakan. Ternyata mereka hanya butuh sedikit waktu kita untuk berbagi bersama dan tentunya bermain bersama.